Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat datang di kuliah praktikum statistika industri untuk mahasiswa teknik industri Sekolah Tinggi Teknologi Adi Sucipto. Oke, kali ini kita mulai praktikum statistika. Ya, ini saya buka modulnya dulu. Nanti kita bahas langsung di modul 2 karena di modul 1 isinya adalah pengenalan SPSS dan di situ kalian cukup baca. Di situ ada bagaimana cara menginstal SPSS, ya nih ya pengenalan SPSS, bagaimana cara menginstal SPSS, nanti ada cara menggunakannya SPSS, memulai SPSS dengan gimana caranya. Di sini SPSS yang saya gunakan adalah SPSS 24. Bagi kalian yang tidak memiliki program SPSS, kemarin sudah saya share master programnya, silakan kalian download dan install mengikuti petunjuk di modul atau saya juga sudah bikin video cara menginstal SPSS. Kemudian untuk penggunaannya bisa kalian baca di modul. Di sini sudah saya jelaskan bagaimana cara memulai SPSS, kemudian menampilkan spreadsheet di sini ya, data-data yang ditampilkan itu seperti apa, cara memasukkan data ya. Ada namanya nama variabel, tipe data, nanti di SPSS apa aja. Kemudian input data ya, gimana cara menginput data dan lain sebagainya. Oke, di sini saya nggak menjelaskan terlalu panjang, intinya seperti itu. Kita langsung saja ke modul 2 ya, ini cara memasukkan data, menyimpan file dan lain sebagainya. Kita langsung saja masuk ke modul 2 yaitu statistika deskriptif. Oke, saya ada slide-nya nih. Oke, ini ya statistika deskriptif. Sebelumnya mungkin kalian belum paham ya, kenapa kok ada yang namanya statistik? Apa sih perlunya statistik? Apa sih yang dinamakan dengan statistik? Ini saya jelaskan dulu teorinya sebentar. Kemudian kita nanti mempraktekkan dengan SPSS, analisis statistika deskriptif. Oke, yang pertama statistika itu apa sih? Statistika itu adalah metode yang digunakan untuk mengumpulkan, mengolah, meringkas, menyajikan, menganalisis, dan menginterpretasi. Interpretasi itu menjelaskan data, ya data. Jadi kita statistika itu kita membahas tentang data ya, data, dan data. Sehingga kita bisa mengambil kesimpulan dari data yang kita peroleh tersebut. Intinya seperti itu. Nah, statistika itu dibagi menjadi dua, ya. Statistika itu dibagi menjadi dua. Ada yang namanya statistika deskriptif dan ada yang namanya statistika inferensi. Nah, yang akan kita bahas kali ini adalah statistika deskriptif. Untuk yang kita bahas mulai minggu depan dan seterusnya itu statistika inferensi. Nah, statistika deskriptif itu untuk apa sih? Bagaimana kita meringkas data, mencari ringkasan dari data, menyajikan data ya dalam bentuk visual. Nanti kita akan mencoba membuat gambar menggunakan SPSS dan mencoba untuk mendeskripsikan atau menjelaskan dari apa yang kita dapat. Itu berdasarkan data. Contohnya ada ringkasan data, diagram lingkaran, diagram batang, nanti mungkin kita akan buat histogram ya dan lain sebagainya. Nanti saya jelaskan macam-macam di statistika deskriptif. Kemudian ada lagi yang namanya statistik inferensi. Nah, nanti yang akan kita bahas mulai minggu depan dan seterusnya. Yaitu bagaimana kita mengambil kesimpulan dari sampel yang kita dapat. Sampel, jadi kita dalam penelitian itu tidak memungkinkan. Kadang-kadang kita hanya mengambil sampel yang ada karena keterbatasan waktu, keterbatasan dana, keterbatasan tenaga, dan lain sebagainya, sehingga kita tidak memungkinkan untuk mengambil populasi atau sensus kalau bahasanya sekarang itu sensus. Sensus itu mengambil populasi. Nah, sehingga kita perlu mengambil yang namanya sampel. Nah, dari sampel itu kita bisa mengambil kesimpulan untuk populasi yang lingkupnya lebih luas. Nah, gimana caranya? Yaitu menggunakan statistika inferensi. Ya, itu ya ini ya untuk sedikit pemahaman kalian aja. Ada contohnya ini nanti uji rata-rata yang akan kita bahas, ada uji proporsi nanti yang
nanti di akhir-akhir, analisis variansi, ada analisis regresi, cluster, dan lain sebagainya. Nah, mungkin itu ya gambaran sedikit. Kemudian sebelum saya jelaskan statistika deskriptif, mungkin saya perlu menjelaskan lagi yang urgent itu adalah tipe data atau skala pengukuran. Jadi dalam statistika itu kita mengolah data ya, berdasarkan data. Nah, data yang kita olah itu ternyata ada tipe-tipenya, ada jenis-jenisnya. Jadi kita tidak sembarang untuk mengolah data, tergantung data yang kita dapat itu seperti apa. Ya, nanti akan menentukan analisis yang kita lakukan itu seperti apa. Nah, tipe data itu ada, secara umum itu ada dua, yaitu data kualitatif dan ada data kuantitatif. Ini di modul ada ya materinya ya. Nah, data kualitatif itu data yang tidak berupa angka, ya, misalkan jenis kelamin, ya, jenis kelamin kan laki-laki perempuan, bukan angka ya. Bisa dibuat angka, tapi nggak bisa dilakukan operasi matematika, istilahnya seperti itu. Nggak bisa dijumlahkan, laki-laki tambah perempuan jadi apa? Nggak bisa, ya. Misalkan saya kasih kode yang, oh bisa itu Pak dibuat kode, ya. Misalkan laki-laki 1, perempuan 2 misalkan. Tapi kan nggak bisa kita jumlahkan. 1 tambah 2 sama dengan 3. Nah 3 itu apa? Kan nggak bisa. Nggak bisa. Rata-rata nanti 1 tambah 2 di rata-rata jadi 1,5. Oh, 1,5 itu antara laki-laki dan perempuan. Kan aneh gitu ya. Jadi intinya data kualitatif itu adalah data yang tidak berupa angka, tidak bisa kita jumlahkan, tidak bisa kita lakukan operasi matematika, seperti itu. Dan ada yang satunya lagi yaitu data kuantitatif, yaitu data yang berupa angka, ya gampang lah itu udah nggak usah saya jelaskan. Nah, ternyata dari data kualitatif dan data kuantitatif itu dibagi menjadi masing-masing dua lagi dalam statistika itu. Yang pertama adalah untuk data kualitatif itu dibagi menjadi dua, yaitu data nominal dan data ordinal. Ya, bisa kalian lihat di sini. Data nominal dan data ordinal. Data nominal itu intinya adalah dia tidak ada urutan. Di modul juga udah ada. Contohnya adalah jenis kelamin dan provinsi, ya. Terus pekerjaan, nah misalkan seperti itu nggak ada urutan. Contohnya gini, jenis kelamin, paling gampang jenis kelamin. Laki-laki, perempuan. Nggak ada yang lebih kan? Maksudnya laki-laki lebih dari perempuan, atau perempuan lebih dari laki-laki. Kan enggak. Nah itu. Atau provinsi, DIY dengan Jawa Tengah, dengan Jawa Timur. Nggak ada ya, DIY itu lebih dari Jawa Tengah, lebih dari Jawa Timur. Atau DIY kurang dari Jawa Tengah, kan enggak. Nah itu yang disebut dengan data nominal. Kemudian ada lagi yang namanya data ordinal. Data ordinal itu adalah data yang intinya ada urutan. Contohnya pendidikan. Pendidikan itu SD, SMP, SMA. Kan ada urutan gitu ya. Setelah SD itu SMP, setelah SMP itu SMA, setelah SMA itu S1, S2, S3, kan seperti itu. Nah, jabatan misalkan, kalau jabatan itu apa ya? Jabatan staf, kan? Staf, nanti kepala, nah seterusnya kan itu ada jabatan. Atau gubernur, presiden, kan? Wali kota, gubernur, presiden kan ada urutannya itu. Wali kota itu lingkupnya lebih kecil daripada gubernur, lebih kecil daripada presiden. Nah, seperti itu yang namanya data ordinal, itu ada urutan. Nah, untuk data yang kuantitatif atau data berupa angka juga dibagi menjadi dua. Yang namanya ada data interval, tipe data interval. Intinya adalah interval itu tidak memiliki titik nol mutlak. Maksudnya gini, contoh ya, langsung contoh aja suhu. Suhu itu tidak memiliki titik nol mutlak. Artinya apa? Suhu 0 derajat Celcius itu tidak sama dengan 0 derajat Fahrenheit. Ya, mungkin fisika atau kimianya bisa diulang lagi kalau lupa. Itu juga tidak sama dengan 0 derajat Kelvin. Karena apa? Karena 0 derajat Celcius itu sama dengan minus 32. Ya. Kalau enggak 32 ya, 32. Jadi 0 derajat Celcius itu sama dengan 32 derajat Fahrenheit. Kan beda. Enggak sama kan? Nah, sehingga itu dianggap sebagai tipe data interval.
Kemudian ada lagi yang dinamakan tipe data rasio. Rasio itu memiliki titik nol mutlak. Contohnya adalah jarak, ya kita punya jarak, misalkan jaraknya itu 0 ya, kan ini titik 0 ya. Kenapa kok? Kita membahas yang titik 0 ya. Jarak 0 meter itu sama dengan 0 cm, sama dengan 0 kaki, sama dengan 0 inci, kan gitu kan. Atau berat 0 kilogram itu sama dengan 0 gram, sama dengan 0 pounds, ya, apalagi kalau berat tuh, dan lain sebagainya lah. Nah, jadi itu tipe data ya, tipe data. Oke, mungkin sudah paham ya. Nanti materinya bisa dilihat di modul juga. Nah, sekarang kenapa sih kita harus menganalisis statistika deskriptif? Yaitu tujuannya adalah kita bisa meringkas data, ya. Kan kalau kita melihat data banyaknya, misalkan di sini lihat data penjualan seperti ini, kan lebih enak lihat mana, sebelah kiri apa sebelah kanan. Ya, tentu yang lebih enak lebih enak dilihat itu sebelah kanan. Kenapa? Ya karena biasanya orang itu lebih enak melihat secara visual daripada lihat angka seperti itu. Nah, nanti ada juga untuk statistika deskriptif itu yang kita bahas adalah ringkasan data. Ringkasan data itu ada rata-rata, median, modus, itu nilai tengah, ada lagi yang namanya standar deviasi atau variansi. Ya, itu nanti kita akan bahas di praktikum kali ini. Intinya adalah untuk statistika deskriptif itu tujuannya adalah untuk meringkas data, ya, dan membuat visualisasi ya, agar dari data yang kita punya itu bisa mengambil kesimpulan dari data ya. Walaupun untuk kesimpulannya itu kesimpulan berdasarkan untuk data itu sendiri, bukan untuk populasi. Kalau untuk populasi, untuk lingkup yang lebih besar, kita memerlukan yang namanya statistika inferensi. Oke, mungkin itu ya. Untuk contoh-contohnya ini ada statistika deskriptif, ini diagram lingkaran, diagram batang yang akan kita bahas. Kemudian ada diagram garis, ini mungkin nanti nggak kita bahas ya, tapi bisa kita tampilkan juga. Kemudian ada histogram, scatter plot, diagram garis, stem and leaf, dan lain sebagainya. Ini yang dinamakan statistika deskriptif. Oke, mungkin cukup jelas ya. Oke, sekarang kita langsung aja mulai praktikumnya, yaitu bagaimana kita menganalisis statistika deskriptif menggunakan ini contoh-contoh diagram lingkaran, diagram batang, histogram. Mungkin nggak perlu saya jelaskan, langsung aja kita menggunakan SPSS. Oke, silahkan kalian buka SPSS-nya. Nah, ini SPSS-ku. Oh, muncul seperti ini ya. Kalian buka SPSS muncul seperti ini, langsung aja klik New Dataset, kemudian Open ya. Nah, muncul seperti ini. Seperti ini biasanya ya. Oke, kemudian kita masukkan contoh data ya. Data yang kita gunakan untuk praktikum kali ini adalah data di file Excel dengan judul contoh modul 2.excel ya. Nanti buka. Nah, ini datanya seperti ini. Jadi di sini ada data berapa orang tadi, 30 orang. Misalkan ada data 30 orang mahasiswa ya. Penjelasannya gimana ini? Oh, diberikan data pengunjung perpustakaan STTA yang berisikan jenis kelamin, jurusan, semester, jumlah buku, durasi yang dipinjam, dan usia. Data ada di file ini, datanya seperti ini. Kemudian kita diminta untuk menganalisis statistika deskriptif. Oke. Langkah pertama adalah kita memasukkan data ini ke file Excel. Nah, caranya adalah ke file Excel, ke file SPSS. Caranya adalah kita buka dulu SPSS, kita masukkan dulu nama variabelnya di variabel view. Ini ya, klik variabel view ya. Kemudian di sini diketik nama variabelnya apa aja. Di sini saya tulis misalkan jenis kelamin ya.
jenis. Nah, dalam menamakan variabel di sini tidak boleh ada spasi ya. Kalau ada spasi akan jadi error. Nggak bisa. Ini kalau di, misalkan saya pakai spasi ya. Nah, ada muncul tanda seperti ini, tandanya nggak bisa. Nggak boleh ada spasi ya. Jenis. Nah, kalian bisa menggunakan underscore atau garis bawah itu ya. Kelamin. Oke, jenis kelamin. Nah, di sini jenis kelamin apa aja sih? Ada 1, 2. 1 itu apa? Dilihat di bawah sini. Oh, 1 laki-laki, 2 perempuan. 1 laki-laki, 2 perempuan. Dilihat di sini. Nah, karena dia adalah data kategori, data kualitatif ya, jadi perlu dikategorikan, maka kita klik di sini values ya, klik di sini. Kemudian di values ini diketik 1 apa tadi? Laki, laki misalkan. Kemudian ketik lagi di sini 2 apa itu 2 perempuan. Nah, oke, klik oke. Nah, itu untuk variabel yang pertama. Untuk variabel yang kedua namanya apa sih? Jurusan ya. Jurusan. Nah, jurusan itu juga ada kategorinya ya. Oh, ini ada nih 1 TP. Diklik lagi nih di sini values. 1 itu TP. Enter. 2 itu apa tadi? TF. TF. Enter. 3 itu TI. Ya benar ya. Oh iya benar. Enter. 4 itu TM. Enter. Klik OK. Itu ya. Nah, untuk selanjutnya apa lagi nih variabelnya? Semester. Semester. Semester itu datanya angka biasa. Jadi kita nggak usah utak-utik lagi. Jumlah buku. Ya, klik aja ini jumlah buku. Terus lama minjam, lama meminjam, terus usia. Udah kan? Nah, kita sudah memasukkan nama-nama variabel di SPSS. Untuk selanjutnya adalah kita memasukkan data. Ya, kita belum memasukkan data, kita cuma memasukkan nama-nama variabelnya di SPSS. Ya, caranya diklik data view. Nah, ini sudah ada nama variabelnya ya. Kemudian, agar cepat ya, kita buka Excel-nya. Di sini di blok. Tentu kalian harusnya udah bisa ngeblok ya. Di blok, kursornya ditekan ya. Lepas, terus di copy. Copy ini. Nah, kemudian buka SPSS-nya lagi, datanya di mana? Di sini. Klik sini, klik kanan. Oh, error nih. Oke, di sini klik kanan, paste. Oke, nah otomatis sudah masuk semua datanya. Gampang ya, masukkan data melalui Excel ya, dari Excel ke SPSS. Nah, tadi kan kita memasukkan kategori ya, satu laki-laki, 2 perempuan ya, kalau nggak salah ya. Oh iya, 1 laki-laki, 2 perempuan. Sedangkan data yang kita masukkan di sini adalah bentuknya angka ya. Terima kasih. Nih angka nih. 2, 1, 2 gitu kan. Dan di jurusan juga angka 1, 2. Nah, ketika kita masukkan ke dalam SPSS, dia akan otomatis berubah menjadi kategori yang tadi kita tuliskan. Ya. Terus bagaimana kalau kita mau membalikkan? Nah, tinggal diklik ini. Ini kan ada tanda ini. Ya, 1. Ini mungkin untuk SPSS yang lain, tipe versi yang lain selain 24 mungkin agak berbeda. Tapi intinya ya cuma untuk menampilkan gini aja sih. Ini diklik, jadi muncul, diklik lagi nggak muncul, ini ya. Nah, itu cuma untuk tampilan aja sih.
Nah, oke. Terus selanjutnya kita langsung aja analisa statistika deskriptif ya. Yang pertama kita mau membuat yang namanya ringkasan data. Jadi ringkasan data itu ada yang namanya rata-rata ya, rata-rata, median, modus, standar deviasi, frekuensi, minimum. Nah, langkah-langkahnya yaitu kita klik, nah ikutin aja itu langkahnya. Analyze, nih ya, analyze, statistik, deskriptif statistik, frekuensis, ya. Udah jelas ya, analyze, statistik, deskriptif, frekuensi. Kemudian masukkan semua tipenya ya. Masukkan aja semuanya di sini. Masukkan aja semuanya. Kemudian klik statistik ya, statistik. Nah, kita ingin apa aja sih yang ditampilkan di sini ya. Ada min itu rata-rata, median, modus, apalagi tuh. Di sini standar deviasi, variansi ini ya. Minimum maksimum. Kalau kalian mau ngeklik yang lainnya boleh ya. Ini kuartil, kuartil itu data dibagi 4, ada Q1, Q2, Q3 ya. Cut point 4 itu kita bagi datanya ya. Jadi kalau 10 berarti dibagi 10, terserah mau kalian bagi 5. Itu kalau kalian misal ambil itu. Kalau misal ini sum itu jumlah seluruh datanya. Range itu nilai terbesar dikurangi nilai terkecil. Standar error min, standar error itu ya standar error nanti data dikurangi dengan rata-ratanya, biasanya seperti itu. Skewness kurtosis ini apa ya bahasa skewness kurtosis ya? Kalau rata-rata itu momen pertama, variansi momen kedua, skewness itu ketiga, kurtosis keempat. Itu nanti ya kalian nggak penting lah, pusing itu bahasanya. Oke, continue. Selanjutnya kita klik continue. Kemudian udah mulai chart belum ya? Oh, belum, langsung oke aja. Oke. Langsung oke. Nah, di sini muncul output-outputnya ya. Oke. Outputnya kenapa banyak ya? Karena variabelnya dimasukkan semua. Jadi outputnya banyak sekali di sini ya. Oke, untuk penjelasannya kalian bisa lihat di modul ya. Output yang pertama diambil adalah output nih statistik. Nih, harusnya sama isinya ya. Oh, sama. Sama ya. Nanti kalau kalian mau copy paste, ya tinggal copy ya, klik kanan, copy atau copy spesial kalau mau bentuknya gambar. Ini saya ajarin ya, biar nanti kalau bikin laporan enggak jadi jelek hasilnya. Klik kanan, copy spesial. Nah, ini image ya, kemudian oke. Nah, ini nanti tinggal dipaste ke Word. Hasilnya bentuknya udah gambar. Oke ya. Terus ini saya jelaskan dikit. Udah ada di sini sih artinya. Nah, ini banyak banget nih. Saya jelaskan banyak banget nih. Oke. Dari sini yang diambil untuk ringkasan data itu cuma output ini. Output yang lain itu sebenarnya ya cuma penjelasan aja sih di sini, paling persen, tapi nggak penting, yang paling penting di sini. Oke, yang pertama adalah valid sama missing. Valid itu apa sih? Valid itu adalah data yang ada, nggak kosong. Ya, di sini jumlah datanya ada 30, kan tadi sudah jelas ya 30 orang. Jadi 30 datanya dan nggak ada data yang kosong atau missing. Nah, makanya di sini isinya 30 semua dan missingnya 0 karena nggak ada yang missing. Kemudian rata-rata, ini min itu rata-rata. Min ini rata-rata. Nah, rata-ratanya seperti ini. Tentu untuk jenis kelamin, jurusan, ini nggak usah dihiraukan untuk rata-rata. Karena jenis kelamin itu datanya tipe kualitatif. Kualitatif itu nggak bisa dilakukan operasi matematika. Walaupun di sini muncul output, tapi kita nggak usah dijelaskan. Oke ya. Kenapa? Ya kalau rata-ratanya 1,33 berarti jenis kelaminnya apa? Kan nggak mungkin kan. Kenapa kok ini bisa di rata-rata? Karena tadi kita memasukkan pengkodean
laki-laki 1, perempuan 2. Nah, 1 sama 2 kan bisa dirata-rata. Walaupun itu hasilnya tidak bisa kita ambil ya. Untuk jurusan juga sama. Oke. Nah, yang bisa kita ambil rata-rata yaitu di variabel semester, jumlah buku, lama pinjam, dan usia. Di semester ini, misalnya saya jelaskan cuma satu aja ya. 5,2667 itu artinya adalah data itu kira-kira nih di mahasiswa yang ngambil minjem buku ya. Mahasiswa yang meminjam buku itu rata-rata di semester 5 ya, 5,2. Kalian bisa lihat di sinilah ya. Untuk penjelasannya nih semester, saya semester 5. Buku, ini udah lengkap semua di sini. Kemudian median itu nilai tengah ya, nilai tengah. Nah, cara untuk mencari median itu diurutkan dari nilai terkecil terbesar. Ya ini nggak terlalu penting sih. Kenapa kok ada median dan ada rata-rata dan ada modus? Itu sama-sama nilai tengah. Ya, nilai tengah dari data itu ya. Itu ada 3, rata-rata, median, dan modus ya. Nah, masing-masing punya keunggulan dan kelemahan masing-masing ya. Contoh kalau rata-rata itu kalau misal kita ada data yang terlalu tinggi sekali nilainya, maka rata-rata itu nanti akan sangat terpengaruh dengan data-data dengan nilai yang paling tinggi itu. Tapi median enggak berpengaruh, modus juga enggak. Itu salah satu keunggulannya atau kelemahan dari rata-rata. Dan lain sebagainya nanti kalian bisa googling aja lah. Oke, itu median itu nilai tengah. Kemudian modus itu adalah nilai yang paling sering muncul. Itu ya, jadi paling banyak muncul di situ, itu adalah modus. Dan ada lagi yang namanya standar deviasi. Standar deviasi itu akar dari variansi. Artinya apa sih? Artinya apa? Arti dari standar deviasi itu atau variansi sebaran. Jadi di sini misalkan ya, saya ambil untuk variabel semester aja ya. Jadi kan nanti nilai tengahnya adalah 5 atau rata-ratanya 5. Berarti kan rata-rata pengunjung perpustakaan yang meminjam itu adalah mahasiswa semester 5. Nah, terus didapatkan standar deviasi 2,7. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa kebanyakan mahasiswa yang meminjam buku di perpustakaan itu pada rentang ya 5 dikurangi 2,7 berapa nih? Jadi 3 ya. Nah, ini ya 2,5 sampai 7,9 ya. Jadi rentang mahasiswa yang meminjam buku itu antara semester 2,5 sampai 7,9 atau ya semester 2 sampai semester 8 lah itu kebanyakan seperti itu. Untuk yang variabel lain sama penjelasannya seperti itu. Untuk variansi itu variansi sebenarnya cara mencari standar deviasi. Jadi kalau kalian melihat rumus manualnya ya, untuk mencari standar deviasi itu kita harus mencari variansi terlebih dahulu. Nah, variansi itu sama dengan standar deviasi dikuadratkan. Atau standar deviasi itu sama dengan akar dari variansi. Itu sih. Kemudian minimum itu nilai yang paling kecil, maksimum nilai yang paling besar. Oke, itu untuk ringkasan data. Penjelasannya sudah ada di modul secara lengkap. Kalian bisa baca di situ. Kalau kalian belum paham, bisa ditanyakan di grup atau di WA pribadi ke asisten praktikum atau ke saya ya, ke dosennya. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita membuat diagram lingkaran. Ya, diagram lingkaran. Kemudian nanti langsung saja ke diagram batang, sama langkahnya ke histogram juga sama. Oke, caranya kita langsung aja ya. Kayak tadi, klik analyze, deskriptif statistik, kemudian frekuensi ya. Sekarang kita membuat statistika deskriptif dalam bentuk chart ya atau plot diagram. Oke, kemudian langkah selanjutnya adalah masukkan variabelnya seperti tadi. Ini sudah otomatis masuk karena
Tadi kita udah olah ya, kita udah olah dengan quick analyze, deskriptif, kemudian frekuensi, sama. Nah, kemudian langkah selanjutnya diklik ini, chart. Chart, oke. Nah, untuk membuat yang pertama itu diagram lingkaran atau pie chart. Nah, ini tinggal diklik aja nih, pie chart. Nah, di pie chart sendiri itu nanti ada keterangannya mau frekuensi. Frekuensi itu ada jumlah realnya atau persen. Ya, dibuat persen. Nah, oh ya di sini saya perlu jelaskan lagi, untuk data yang digunakan untuk membuat diagram lingkaran dan diagram batang, itu data yang digunakan adalah data kualitatif. Sekali lagi ya, data yang digunakan untuk membuat diagram batang dan diagram lingkaran itu adalah data kualitatif atau data yang tidak bisa dilakukan oleh perhitungan matematika ya, atau data yang tidak berupa angka. Sehingga untuk diagram lingkaran di sini, diagram lingkaran itu yang diolah itu adalah variabel jenis kelamin dan jurusan. Untuk variabel semester, jumlah buku, lama pinjam, dan usia itu kita tidak perlu menggunakannya ya. Kita cukup menggunakan dua variabel ini. Oke, kita coba dulu. Di oke aja. Nah, muncul di sini ya. Nah, langsung aja ke pie chart-nya di bawah. Nih ya, ini diagram lingkaran. Jadi ini diagram lingkaran. Loh, kok hasilnya kok cuma gitu, kok gundul gitu ya. Beda dengan yang di modul. Modul ada keterangannya nih. Nah, seperti ini ada keterangannya. Kenapa kok di sini gundul? Nah, ini caranya adalah gimana kita menampilkannya? Diklik dua kali. Tuk, tuk. Nah, diklik dua kali. Mana tadi? Nah, muncul seperti ini ya. Kemudian kalian klik ini. Nah, udah nih selesai. Nah, untuk SPSS tipe yang lain, ini kan tipe 24. Mungkin yang tipe yang lain berbeda caranya, tapi mesti bisa. Pasti bisa untuk ditampilkan. Atau mungkin di tempat lain otomatis sudah terampilkan. Tinggal di close saja, oh ini sudah muncul ya. Oke ya, itu caranya. Nah, tadi perbedaannya, kenapa kita memilih antara frekuensi atau persen, itu di sini. Nah, ini muncul nih frekuensi. Frekuensi itu jumlahnya. Jadi laki-laki itu jumlahnya 20, perempuan jumlahnya ada 10. Coba tadi kalau kita misal ambil yang persen, chart, ini ya, persen di checklist. Nah, klik. Nah, sama ya hasilnya ya. Cuma perlu diklik dua kali. Nah, ini diklik. Nah, bentuknya jadi persen ya, beda ya nanti ya, persen. Nah, ini penjelasannya cuma yang laki-laki ya 66,67% atau 2/3-nya, dan perempuan 33% yang meminjam buku di perpustakaan. Jadi kebanyakan yang meminjam buku itu adalah orang laki-laki. Seperti itu aja sih, gampang. Itu yang untuk pie chart. Kemudian sekarang kita bikin yang ke selanjutnya, yaitu bar chart atau diagram batang. Diagram batang. Ya, diagram batang. Diagram batang. Itu intinya sama dengan diagram lingkaran, cuma bentuknya bentuk batang ya. Caranya sama kayak ini, analyze, dari statistik, frekuensi. Chartnya kita pilih bar chart atau diagram batang. Nah, ini tinggal dipilih ya. Untuk keterangannya aja sih, frekuensi atau persen seperti tadi. Kemudian udah selesai. Muncul, klik OK, udah selesai. Ya. Nah, enaknya diagram batang, kita bisa melihat lebih jelas ya, mana yang lebih tinggi, jumlahnya berapa, lebih enak nggak usah pakai keterangan seperti tadi. Enggak, seperti diagram lingkaran tadi. Nah, ini yang mana yang lebih tinggi ya. Ini untuk diagram batang ya. Jadi kan, oh mahasiswa yang paling banyak meminjam buku itu yang mahasiswa jurusan TP ya.
Penjelasannya seperti tadi lah. Kemudian kita bikin yang terakhir adalah histogram. Histogram sama ini analyze, deskripsi statistik, frekuensi. Langkahnya ada semua di modul. Kalian bisa mengikuti langkah-langkah di modul dan sudah ada penjelasannya. Kemudian untuk histogram, data yang digunakan adalah data kuantitatif. Jadi ini ya, untuk data kualitatif itu analisis yang digunakan adalah diagram batang dan diagram lingkaran. Sedangkan untuk analisis data yang tipe data kuantitatif atau berupa angka, yang kita menggunakan histogram. Yang berupa angka apa sih variabelnya ini? Ada semester, jumlah buku, lama minjam, dan usia. Ini kan datanya berupa angka ya. Dapat dilakukan untuk operasi matematika. Ya, tinggal diklik aja nih histogram. Nah, ini nggak usah dipilih, nggak apa-apa. Ini nanti berfungsi untuk mengecek data berdistribusi normal yang akan kita bahas pada modul 6 kalau nggak salah, distribusi normal. Nah, histogram, klik, ini otomatis hilang, kemudian continue, dan oke, gampang. Nah, muncul nih yang dipilih histogram bawah. Nah, histogram bentuknya seperti ini. Mirip dengan diagram batang ya, bar chart, tapi histogram itu untuk data kuantitatif. Buktinya apa? Di sini ada keterangan rata-rata, standar deviasi, jumlah data. Dan perbedaan dengan diagram batang adalah diagram histogram itu batangnya itu ya, kotak-kotaknya itu dempet. Kalau diagram batang tadi, nah ini kotak-kotaknya ada jaraknya ya. Ini menandakan data yang digunakan adalah data kualitatif atau tidak kontinu datanya. Kalau ini data yang digunakan dalam histogram adalah data kuantitatif berupa angka ya. Oke, mungkin cukup sekian untuk penjelasannya. Kalian bisa melihat di modul ya, langkah-langkahnya seperti ini. Oke, histogram variabel semester ya. Ini ada penjelasannya. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Kalian bisa mencoba-coba untuk latihan soal. Ya. Nanti kalau ada yang masih kurang jelas, masih perlu ditanyakan, bisa ditanyakan di grup WA, ya, grup WA. Kemudian atau ditanyakan di asisten praktikum, atau bisa ditanyakan ke dosen. Ya. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Silakan kalian coba-coba latihan soal. Semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.